Ya. Yang penting Allah sudah tahu saya sudah bekerja gitu. Masalahnya adalah kalau sesuatu yang sudah disampaikan oleh staf ahli dirancang gitu Pak ya, dengan fungsi dan kinerja dia diberikan kepada bupati atau kepala daerah lah dimanapun itu, terus tidak dipakai oleh kepala bupati, oleh bupati ataupun siapapun, berarti mubazir uang negara Pak. Nah itu maksud saya. Ngunyian mubazir nanti bukan staf ahli tapi bupati itu makanya. Oknum bupati. Nah staf ahli ini banyak juga yang menganggap bahwa jabatan hampura Pak, jabatan buangan gitu. Staf ahli dipindahkan, wajar kalau berpikir saya dibuang. Apalagi ada ungkapan dia memang tidak sepaham dari sisi politiknya misalnya. Waduh. Itu yang bahaya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur sembur, kembali lagi dengan podcast di channel Bravo, channel Indonesia. Kesayangan kita selalu di hati. Kali ini masih dengan partner podcast kita, Bapak Rustandi, yang senyumnya ini memang sedikit menguras hati gitu ya. Karena beliau ini punya beberapa gagasan-gagasan yang lewat senyumnya juga kita bisa yakin bahwa gagasan-gagasannya itu sangat luar biasa. Kumaha Pak? Damang Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. BCI selalu di hati, luar biasa. Bapak kumaha Damang? Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah. Nah, saat ini Pak, kemarin itu banyak video-video yang cukup mengundang perhatian publik. Jadi banyak juga aspirasi-aspirasi yang masuk lewat video-video tersebut nih Pak nih. Dan channel ini mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat nih Pak. Nah, cuman di pembahasan kali ini agak beda Pak. Ada sedikit dari para subscriber menanyakan di pemerintah daerah itu dan beberapa birokrat ya, ada yang namanya staf ahli. Gitu. Nah, staf ahli ini banyak juga yang menganggap bahwa jabatan hampura Pak, jabatan buangan gitu. Udah tidak jadi kepala dinas atau tidak jadi apa, dibuang ke staf ahli, bahasanya kayak gitu Pak. Itu kan sangat kasar gitu Pak ya. Tapi sebenarnya fungsi staf ahli sendiri, apa memang mereka hanya menjadi penghias atau memang ada fungsinya itu Pak? Gimana tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BCI, pertama tentu saya bersyukur ya bahwa channel ini sudah mulai digemari oleh sadulur-sadulur lah. Ya, betul. Karena sejak awal memang saya menyampaikan bahwa kita ini bukan lebih tahu. Betul. Tapi mungkin ada serpihan-serpihan yang kita tahu untuk kita bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa berkenan di hati mereka. Luar biasa. Amin. Nah, ke topik kita hari ini, kalau kita bicara staf ahli memang harus melihat kepada struktur aturannya. Bahwa kita tahu bahwa kita akan langsung menukik ya terkait masalah Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Memang di situ tidak terlihat ada staf ahli. Bahwa unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah DPRD dan kepala daerah. Betul. Dalam rasa kewenangan eksekutifnya, gitu kan. Kepala daerah dibantu oleh OPD. Ada dinas, badan, kecamatan, kelurahan, gitu kan, sekretariat DPRD. Sama sekali tidak menyebutkan apa sih staf ahli. Jadi kalau ada konotasi atau ungkapan, apakah di mana sih kedudukan staf ahli? Ya, betul. Memang dalam undang-undang tidak ada tempat untuk staf ahli. Waduh. Jadi wajar lah ya. Misalkan kalau ada sebagian yang sudah merasakan staf ahli merasa terbuang. Iya, betul Pak. Nah, kemudian kalau kita kaitkan di situ, tetapi kalau kita kaitkan kepada sumpah PNS, bahwa dimanapun kita harus siap bersedia untuk ditugaskan, sekalipun menjadi staf lagi, gitu kan. Bahkan bukan ahlinya, ada ya staf lah gitu kan. Staf lah ya, gitu ya. Staf itu kan harus. Cuman kan dilindungi oleh aturan, tidak serta-merta kepala daerah bisa memindahkan seorang pejabat struktur. Apalagi misalkan dalam tanda kutip derajatnya diturunkan, itu ada di dalam sekarang itu ada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu, bahwa sesungguhnya pemindahan perangkat daerah pejabat gitu kan eselon 2 itu harus melalui sebuah mekanisme. Dia sebenarnya paling lambat itu 2 tahun baru dipindahkan. Nah, boleh misalkan di bawah 2 tahun itu harus ada kajian. Apakah dia memang ada persoalan hukum, kinerja yang kurang bagus sebagainya, lalu dia diberikan kesempatan 6 bulan untuk dinilai.
Andai kan dia itu misalkan masih memenuhi, bisa memperbaiki dia dia tetap di jabatannya. Tapi kalau tidak, maka baru dipindahkan. Nah sekarang ini kan itu belum muncul, belum ada. Hampir semua daerah belum itu. Gitu. Maka ketika ada misalkan tiba-tiba sebuah SKPD, dinas, badan, staf ahli dipindahkan, wajar kalau berpikir saya dibuang. Apalagi ada ungkapan dia memang tidak sepaham dari sisi politiknya misalnya. Waduh. Itu yang bahaya kan. Itu yang bahaya. Jadi teman-teman yang di staf ahli bisa saja berpikir bahwa saya ada dibuang karena perbedaan politik dengan politik. Itu bisa terjadi. Tapi kalau kepada orang yang ikhlas, ya perbedaan apapun, pertimbangan apapun, adalah Allah sudah memindahkan yang bersangkutan kepada staf ahli, bahkan dia yang terbaik untuk berkarya di staf ahli. Ada juga yang begitu. Jadi begitu. Beragam sebenarnya. Ada yang nyaman, ada yang bertanya, dan sebagainya. Nah, ya itu yang masalah staf ahli. Nah, dari sisi itu, kalau kita memang merasa bahwa staf ahli adalah memposisikan, gitu kan, bahwa kita PNS siap juga dimanapun, kita bekerja lah. Karena kan tanggung jawabnya tetap mengabdi kepada negara sebagainya. Hanya memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab dia menjadi orang nomor 2, jabatan nomor 2 lah katakanlah. Karena di dalam dasar pembentukannya itu, kalau kita mengacu kepada Permendagri 134 2018, bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangannya bupati dapat dibantu oleh staf ahli. Nah, dapat itu kan bisa dibantu bisa tidak kan? Mengenai dapat. Wajar gitu kan. Nah, jadi merasa juga tuh, dapat sudahlah. Berarti kan itu kan setengah hati. Nah, gitu kan. Diperbolehkan atau tidak gitu kan. Mau atau enggak mau kan gitu. Tapi itu kan kalau belum dibentuk. Tapi kalau sudah dibentuk berarti kepala daerah butuh. Nah, hanya masalahnya saat dibentuk difungsikan nggak dia? Lagi-lagi persoalan, ya kan? Dari struktur aturannya memang dapat dibentuk, setelah dibentuk dia difungsikan nggak? Gitu kan? Karena ada berbagai latar belakang. Gitu dari kan? Politik juga kan belum. Nah, tadi dari sisi politik, dari sisi dipersiapkan untuk pensiunnya sebentar lagi katakanlah. Lalu ada yang juga di daerah lain itu sebagai lembaga promosi. Ada perbedaan penyikapan di daerah juga, gitu kan. Tidak semuanya jadi kelas 2. Bahkan kawan-kawan saya itu yang promosinya itu dari eselon 3 ke eselon 2 itu di staf ahli. Lalu dia sekarang pindah ke SKPD. Ada juga yang staf ahli asalnya SKPD sekarang sudah pindah lagi. Jadi sebetulnya tidak semua konotasi staf ahli buangan. Tapi ada juga mungkin begitu ya. Kita tidak bisa memungkiri gitu kan. Boleh-boleh saja. Nah, cuman bagaimana sebetulnya agar bisa mendudukan staf ahli dihargai. Sebetulnya tergantung pemerintah juga. Saya berharap bahwa kan mesti dengar ya bahwa lagi staf ahli di daerah itu ada tim apa. Misalkan di DKI ada tim gubernur. Bahkan di DKI Jakarta itu yang wajibnya hilang, yang sunatnya muncul. Nah, yang wajib apa? Deputi gubernur di sana hilang zaman Pak Anies. Ya, hilang. Tidak ada jabatan deputi itu. Tapi muncullah jabatan tim gubernur. Tim untuk gubernur itu kan seperti itu. Mungkin daerah juga ada. Bukan mungkin, iyalah termasuk di Kabupaten Bogor. Nah, justru saya tidak menemukan dasar aturannya untuk itu. Nah, mungkin gini Pak, di Kabupaten Bogor staf ahli ini kan ada puluhan ya Pak ya? Ada 3. Ada 3 ya? 3 sebagai staf ahli bupati. Ya. Nah, staf ahli bupati ini yang pengen kita tahu nih, mungkin teman Sadulur Lembur. Ini didengar nggak sih sama bupatinya seharusnya secara aturan atau secara harfiah lah? Secara emosional juga kan bupati udah nunjuk nih, kamu jadi staf ahli saya deh. Ya dong, berarti bupati memberikan kewenangan kayak dia ngasih saran gitu loh. Nah, fungsi sendiri kayak gimana tuh Pak? Nah, kalau pengalaman di Kabupaten Bogor sebetulnya dari melalui sekdanya itu staf ahli sudah difungsikan ya. Difungsikan itu dalam arti bahwa staf ahli 1 katakanlah berkoordinasi dengan asisten 1, 2 dengan 2, 3 dan 3 sebagainya. Dari sisi pengkoordinasian. Nah, kemudian dari sisi kajian memang saya lihat bahwa teman-teman dari staf ahli sudah menyampaikan kajian ke bupati. Nah, persoalannya apakah hasil kajian itu ada respon enggak dari bupati? Nah, itu betul. Karena selama saya menjabat juga tidak ada disposisi ke saya kembali gitu kan. Saya nggak tahu kemana itu ya disposisi saya, apakah ke sekda, ke kabag, ke asisten atau ke jangan-jangan ke staf gitu kan. Gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan tuh.
andaikan misalkan kajian seorang staf ahli yang eselon 2 itu kan lalu turun-turunkan sampai di staf di meja, berarti kan sama lagi juga itu artinya kan. Tidak ada artinya staf ahli itu. Berarti setara dengan staf. Itu kan seperti itulah. Betul. Nah, harapan saya adalah untuk staf ahli yang lain itu kan agar memang lebih berfungsi, bahwa tidak ada lain staf-staf lain, tenaga ahli yang lain yang secara strukturan tidak diperintah oleh aturan. Nah, saya juga paham lah waktu di DKI Jakarta itu kan orang-orang luar biasa, profesor, doktor, mantan pepenar, sebagainya di situ itu kan memang ahli di bidang itu. Di Bogor juga memang yang saya kenal juga baik itu tenaga profesional maupun mantan ASN juga saya yakin profesional di bidangnya. Hanya memang ruang aturannya tidak menemukan bahwa dalam rangka membantu tugas bupati atau kepala daerah dapat dibentuk tim A, B, C gitu kan. Yang ada adalah justru dalam rangka membuat tugas bupati dibentuk staf ahli. Staf ahli. Jadi lucunya gini, saya udah nangkep nih Pak. Ya. Jadi Kabupaten Bogor ini sebenarnya ada satu tim di luar birokrasi, ya kan, yang juga pastinya menyerap anggaran APBD dari pajak rakyat gitu ya, dari pajak rakyat. Kan sudah dibentuk nih tim ahli, staf ahli, ada 3 tadi, terkoordinir dengan para asisten, asisten daerah. Betul. Kan ini sudah jelas kita sudah sudah bayar mereka yang tiga bidang ini untuk menjadi staf ahli. Tiba-tiba nih Pak, ada tim yang yang mendapatkan APBD lagi namanya tim branding atau tim percepatan pembangunan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, emang kurang cepat ya sama staf ahli itu pembangunan? Nah, itu ya. Kalau saya kira gini lah, kalau percepatan pembangunan justru itu mempertanyakan. Kalau namanya percepatan kan ada ukuran kecepatan, kilometer sekian. Ingin dipercepat kan? Tapi ketika APBD masih lambat, lain dipercepat kan? Kan gitu ya. Kemudian kinerja di RPJM ini tidak tercapai sebagai apa yang lebih cepat? Tidak ada yang lebih cepat. Gitu kan? Seperti sebenarnya kalau gitu. Nah, makanya kalau kita patuh kepada aturan itu, saya berharap sebetulnya daya gunakan staf ahli yang ada. Justru kalau ada staf-staf yang lain bukan berdiri sendiri, karena memungkinkan gitu dia ada di belakang staf ahli justru. Gitu, itu misalkan ada staf ahli, ada tenaga ahli yang profesional, justru dia adanya di staf ahli, bukan di lembaga tersendiri, gitu kan? Itu kalau mau kepada aturan seperti itu ya. Kalau misalkan seperti itu nantinya kan pasti dalam tanda kutip staf ahli merasa akan tersisihkan lah Pak. Ya, kalau tersisihkan, tidak optimalkan sebagainya kan. Maka harapan saya adalah ke depan itu tidak ada ahli-ahli yang lain yang tidak memenuhi aturan. Kalau kualifikasi saya yakin mereka mampu, tetapi dari sisi ketentuan tidak ada bahasa undang-undang dalam rangka mereka perlu staf. Yang ada itu tenaga ahli perorangan, penyedia jasa itu di SKPN masing-masing yang diangkat oleh PPK sesuai dengan kegiatan yang ada. Itu pun proporsional gitu kan. Itu yang ada. Nah, kalau misalkan tim itu nggak ada. Jadi saya khawatir justru itu akan tumpang tindih kewenangan, tumpang tindih itu diboros anggaran. Iya, jadi seakan-akan ada power lebih tinggi dari birokrat yang diangkat oleh bupati kan gitu Pak ya? Ya, apalagi misalkan dalam tanda kutip kalau bagusnya beginilah. Bupati mimpin rapat, ada para staf ahli, kemudian nanti ada tenaga-tenaga profesional di belakang staf ahli, oke. Tapi ketika misalkan seorang tertentu memimpin rapat, ya kan, tanpa ada dasar hukum, lalu nanti kedudukannya mungkin di atas eselon 2 kan? Waduh. Gitu kan? Nah, kenapa bukan staf ahli yang suruh mimpin rapat? Betul. Kan tugaskan saja misalkan karena kedudukan staf itu adalah tangan kanan kepala daerah. Karena kan itu. Tugaskan saya bupati, misalkan ada persoalan kebijakan strategis, ada perlu kajian strategis, silakan staf ahli A 1, 2, 3 rapat. Dan sebagainya, laporkan kepada saya. Dan jangan kemudian kita lapornya ke melalui karena begini nih. Kalau saya rapat misalkan melalui A, B, C, D, kapan sampai ke bupatinya? Harusnya memang staf ahli itu langsung kepada kepala daerah, dan kepala daerah kalau ada masalah perlu penjelasan, panggil staf ahli dialog. Karena belum tentu kan daya pemikiran staf ahli dengan yang berbeda. Betul. Kalau diturunkan lagi dari ke sekda, ke asisten, ke bakaba, ke subak, tadi disimpan ke staf kan. Berarti tadi ya bahasa
staf ahli dalam kelas kesekian itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, terus Pak, ini unik nih. Kan staf ahli sudah ada aturan dan didanai oleh APBD, APBN, digaji oleh negara lewat uang rakyat, dan itu terikat oleh aturan. Betul. Pak. Terikat oleh aturan. Nah, kalau ada tim di luar itu membantu bupati, terus masih menerima anggaran-anggaran, anggaplah gaji, insentif lah, honor lah ya, dari APBD maupun APBN, gimana ikatan aturannya itu Pak? Beginilah, kalau saya kan begini, ketika, ya mohon maaf, saya adalah orang yang sejak tahun 2001, 2002 sampai saya asisten itu kan sebagai tim untuk penyusunan berbagai aturan di Kemendagri, jadi satu persis, malah yang tidak boleh. Lalu Pak Dirjen itu menyampaikan ke saya, daerah tolong jangan menganggarkan yang tidak diatur dalam undang-undang. Nah, yang saya khawatir adalah gitu kan, nanti ada temuan dari aparat, dari apakah BPK atau sebagainya, itu kan kalau sesuatu ditemukan masyarakat ini mengembalikan keuangan negara, karena tidak ada dasar hukumnya. Tapi andai kan misalkan keahlian itu dia sebagai tenaga ahli perorangan, sebagai penyedia jasa perorangan, itu diatur di dalam peraturan presiden tentang barang jasanya, tinggal kita atur begitu. Seperti itu ya. Jadi kalau saya melihat khawatir bahwa itu ada kecurigaan, ada tanda kutip menyalahi apa yang diperintah oleh undang-undang. Jadi saya ingat persis ya, Bapak Dirjen mengatakan jangan sekali-kali kita mengatur sesuatu tanpa ada aturannya. Iya tuh, diaturku aturan, tapi kalau nggak ada aturan ini tadi apa ya? Uang negara keluarnya cuma-cuma, ya rakyat yang rugi Pak. Ya, gitu, iya dong. Betul. Masa rakyat harus membiayai sesuatu yang wakil rakyat sendiri tidak menyepakati itu kan? Iya. Jadi ini unik masalahnya. Fenomena ini kan seluruh Indonesia nih Pak yang terjadi. Iya. Jadi saya tidak tahu di daerah lain ya, berapa daerah yang memanfaatkan itu, gitu kan. Lagi-lagi kalau saya melihat bahwa efek lainnya, bupati percaya nggak sih kepada staf ahli? Ya kan? Ada staf ahli yang punya pengalaman, gitu kan, yang punya keahlian jelas, gitu kan, lalu masih menggunakan tim-tim lain, apalagi misalkan tiba-tiba dia jadi tim branding, apa hebat gitu tim kan, branding daerah gitu ya, kalau itu kan seperti itu. Lalu apa sih sebenarnya staf ahli? Nah kalau emang tidak percaya, jangan diisi dong staf ahlinya. Ya kan seperti itu kan. Udah kosongin aja, bubarin aja kalau gitu ya kan. Kalau saya begitu ya. Nah, tetapi kalau buat saya adalah ketika jadi staf ahli ya, saya harus melaksanakan tugas apapun, saya tetap buat kajian, pertimbangan di forum rapat dan sebagainya. Saya berikan pertimbangan-pertimbangan kepada mereka karena saya digaji tiap bulan, punya TPP. Bahasa saya, kalau saya tidak bekerja, tidak halal itu uang. Betul Pak. Ya kan? Setuju saya Pak. Makanya setiap hari itu saya harus membuat sebuah karya. Persoalan kajian saya itu dibaca, dikamanakeun lah itunya, pertama kajian teuing lah. Yang penting Allah sudah tahu saya sudah bekerja gitu. Masalahnya adalah kalau sesuatu yang sudah disampaikan oleh staf ahli dirancang gitu Pak dengan fungsi dan kinerja dia diberikan kepada bupati atau kepala daerah lah dimanapun itu, terus tidak dipakai oleh kepala bupati, oleh bupati ataupun siapapun. Berarti mubajir uang negara Pak. Nah itu maksud saya. Ngunyian mubajir nanti bukan staf ahli tapi bupati itu makanya. Oknum bupati. Makanya ketika kita nih katakan nanti nih kepada yang akan datang, kalau staf ahli masih dibentuk, percaya bahwa dia akan memiliki sebuah karya untuk membantu yang bersangkutan. Makanya saya katakan adalah berikan kewenangan yang besar. Nah sekarang memang rentang kendalinya kan tidak seberat, bahkan tidak ada rentang kendali dari sisi organisasi. Anggaran dia tidak mengelola, mungkin memandangnya seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau dia diberikan kepercayaan betul-betul mengawal, misalkan sejak RPJMD dia memimpin rapat, memberikan pertimbangan sampai kepada RKPD, KUAPP sebagainya, itu kan kata lain lah gitu kan, mungkin lain, sehingga tanggung jawab dia besar. Makanya sekarang pun akibat tidak ada itu, kelas jabatan kita itu sama dengan kepala bagian 13. Ada kayak itu. Jadi teman-teman itu kenapa saya sampai disamakan kepala bagian? Kalau saya paham karena tadi bahwa kelas jabatan kita kenapa ditentukan karena rentang kendali itu tidak lebih besar daripada seorang kepala bagian. Nah, tetapi saya melihat lagi bahwa andaikan kita difungsikan sesuai dengan perintah
1334 2018 sebetulnya kita harus bisa lebih tinggi daripada bahkan mungkin setara dengan seorang sekda, karena kita akan berikan pertimbangan yang luar biasa kepada kepala daerah. Iya, jadi kepala daerah itu punya asupan gizi kepada isi kepalanya gitu, Pak. Jadi contohnya misalkan Hampura, kalau kepala daerah taunya pembangunan jalan, dengan adanya staf ahli dia tahu juga hal-hal yang lain. Betul. Teknologi dan segala rupa. Tapi ini kan permasalahannya tadi benar kata Bapak, seakan-akan staf ahli itu mungkin di beberapa daerah ada yang dimuliakan tadi. Tapi ada juga di beberapa daerah yang seakan-akan si eta mah geus lah lain urang gitu ya. Geus ka staf ahli weh cenah. Orang saya. Gitu. Padahal staf ahli itu adalah jabatan yang paling dekat dengan bupati. Aneh kan? Aneh itu. Jadi sebagai seorang pejabat yang dekat tapi dalam tanda kutip dibiarkan. Iya, lucu. Seharusnya gitu kan, tadi ya sebagai orang tua itu memandang semua isinya itu keluarga besarnya. Betul. Jadi hilangkan dia punya kesalahan apapun ketika tidak kesalahan yang berat dan sebagainya. Kalau perpendangan pandangan sebagainya kan itu wajar-wajar saja itu kan. Benar. Nah, kalau itu terjadi, maka yang diuntungkan kan daerah. Maka saya bermimpi ke depan itu, misalkan teman-teman itu staf ahli itu setiap minggu ada rapat koordinasi dengan kepala daerah. Sehingga dengan seperti itu staf ahli kan terpacu, akan memberikan pertimbangan, gitu kan, khusus ya. Saya dulu memang sering diikut sertakan tadi dalam rapat besar gitu. Dan juga sering diminta pertimbangan. Tetapi ada hal yang lebih penting itu ketika 1 minggu sekali lah ada rapat koordinasi. Mungkin bupati ada apa, minta pertimbangan ke ini, kemudian hasil kajian kami kita diskusikan, lalu nanti hasilnya kami staf ahli bisa mengkoordinasikan SKPD yang lain. Kan ada perintah gitu kan. Makanya nanti harus diperkuat hubungan kita dengan bupati gitu kan. Itu baru nanti. Itulah. Jadi itulah kepala daerah harus percaya bahwa Polsekda itu punya keahlian. Luar biasa. Gitu. Ya jadi jangan hanya jadi hiasan lah. Jadi kepala daerah harus percaya tadi Pak ya. Jadi jangan hanya menjadi hiasan untuk mempercantik lingkungan bupati saja. Jadi cobalah staf ahli ini dijadikan potensi untuk menambah wawasan daerah, ya kan, menambah wawasan pengambilan keputusan, gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar yang guys mana di diwenya gitu. Gitu. Kalau di nasional Pak, ya udah kamu berhenti saja, nanti saya pindahkan menjadi duta misalkan, kan, dubes lah saya, gitu kan. Jadi itu betul. Jadi saya berharap lah ke depan itu ada semacam perubahan. Tetapi saya juga berharap pemerintah pusat mau mengganti Permendagri 134 2018-nya bahwa hilangkan kata dapat. Dan itu munculkan larangan. Kepala daerah selain staf ahli dilarang untuk memakat tim-tim yang lain yang tidak sesuai dengan peraturan ini. Kalau itu tidak dilarang, seolah boleh. Benar. Karena kadang-kadang orang percaya tidak larangan kok. Padahal perintah memang tidak ada. Gitu kan. Jadi kalau mau kementerian merevisi 13438 kuatkan tentang tugas fungsi staf ahli, lalu ada larangan. Staf-staf yang tidak sesuai dengan ketentuan ini tidak boleh. Atau mungkin Pak ada kesalahan tafsir Pak. Disangkanya staf ahli misalkan bupati dapat membentuk staf ahli. Nah, itu KB dijadikan staf ahli, Pak. Tapi kan di sini dari ASN. Staf ahli dari ASN. Dari ASN. Bukan dari yang lain. Mubazir berarti anggaran selama ini nih. Kalau dari yang luar namanya itu penyedia jasa perorangan. Keahliannya. Gitu, ada tenaga ahli yang punya kualifikasi A, B sebagainya. Misalkan saya sudah 34 tahun itu kelas A, itu mahal saya dibayar sebagai penyedia jasanya. Itu seperti itulah gitu kan. Gitu. Saya kira ada batas. Tidak ada batas, ternyata ada batas ya. Gitu. Wah, bahaya ini. Gitu. Itu yang ahli-ahli coba dikoordinasikan dulu ini. Kondisi saat ini. Saya sih tidak melihat kepada personalnya bahwa saya yakin bahwa yang sudah masuk jadi tim-tim itu kemampuan luar biasa, pengalaman pasti luar potensial biasa. banget. Tapi undang-undang tidak ada menemukan dibentuk ahli A, B, C nggak ada. Itu nggak ada itu ya. Itu harus sampaikan karena kita kan harus memberikan satu wawasan kepada para pengambil kebijakan, jangan kita salah jalan. Makanya saya bilang ini quo vadis,
staf ahli tarik dibawa ke mana staf ahli teh? Benar. Kan tergantung, ya tergantung aturannya, menafsirkannya, tergantung yang memakainya. Benar. Sayang lah misalkan punya gitu staf ahli. Jadi jangan sampai staf ahli ini udah kita rakyat capek gaji, Bapak sebagai pemangku kebijakan mewakili rakyat bikin mubazir ini anggaran. Iya gitu kan. Jadi nanti kita sare yang kita sare mah gitu kan. Sare manu sare gitu gawe akhirnya rusak atuh. Aduh. Siap Pak, makin panas bae Pak pembahasan teh video teh nya. Bukan panas karena kita punya kewajiban menyampaikan yang kita tahu. Ya karena itu kita sayang pada kawan-kawan kita. Bukan kita bukan kita benci, mengungkap keburukan dan sebagainya. Tapi supaya garis lurusnya terlihat ya Pak ya. Iya, supaya kita itu kan diperintahkan siapapun harus taat aturan. Betul. Bupati, kepala SKPD yang terikat sebagai ASN tunduk pada undang-undang. Undang untuk dijalankan, bukan untuk direkayasa. Betul, Pak. Nah, rekayasa itu memang kalau sepintas oleh umat manusia bisa disembunyikan, tapi Allah Maha tahu kan. Allah Akbar. Ya kan? Misalkan seorang yang dipindahkan akibat kebencian. Ya. Kalau saya misalkan saya pindah, saya menikmati kok. Iya. Tapi kalau yang bersangkutan niat tidak baik, Allah akan mencatat. Iya. Hati-hati dengan itu. Maka pejabat itu sebetulnya lebih berat nanti dihisabnya. Gitu aja. Itu yang mengerikan sebetulnya kan. Urang we amalan nambahannya Pak ya. Nah, itu gitu. Seperti itulah ya kalau dari sisi hubungan kita dengan Allah itu kan. Allah. Siap. Gitu nih. Mantap Pak, atur nuhun ya. Bahan baru nih. Jadi masyarakat dan sadulur salembur juga tahu sebenarnya sistemnya dari aturan terkait staf ahli itu seperti apa. Jadi sebenarnya staf ahli itu bukan hanya penghias, bukan hanya buangan tadi Pak ya. Betul. Bukan, punya mulia. Betul. Jabatan yang paling dekat dengan kekuasaan bahasa gitu ya. Betul. Dengan si bupati teh pangdeuketna eta teh. Cuman tadi bupatina ya tolonglah lebih piawai untuk memanfaatkan staf ahlinya ya. Betul. Ketika kita misalkan dibiarkan, tidak diacuhkan, yang salah bukan staf ahli, tapi yang mengangkat yang salah gitu kan. Butuh teh mah tuh bubarkeun. Nah, gitu. Betul, usulkan ke pemerintah pusat. Gitu enggak usah ada staf ahli lah geus lah gitu pulus gitu kan. Ngarasa pinter sorangan mah. Gitu. Nah, pesan saya ke teman-teman staf ahli tetap kita bersemangat gitu kan, bahwa staf ahli bukan akhir sebuah perjuangan. Kalaupun katakanlah bupati tidak melihat kita, yakin Allah melihat kita karena kita harus berkarya. Subhanallah. Itu. Jangan kita melihat pujian kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu aja supaya orang senang bahagia gitu kan. Gitu. Subhanallah, mantap Pak. Jadi pesannya ditutup dengan sesuatu yang teduh. Ya itulah gitu ya, mudah-mudahan kita teman-teman sekali semangat kuop hadis staf ahli beribadah. Luar. Jadi bahasa Melayunya itu, Indonesia itu mau kemana sih staf ahli? Beribadah lahir batin. Iya, luar biasa. Gitu, siap. Atur nuhun banyak. Makasih banyak Pak. Nanti next time kita bahas lagi terkait aturan-aturan dan kebijakan publik. Ya, setuju. Kan? Jadi untuk tadi teman-teman sadulur salembur kalau mau ngasih saran di komen nanti Pak. Silakan usulannya apa, kan? Keresahannya apa gitu kan. Kalau yang tidak puas terhadap pernyataan silahkan di ruang publik, ruang diskusi betul. Saya juga menyampaikan belum tentu saya benar. Benar. Kalau ada tambahan-tambahan informasi juga boleh silahkan. Jadi kita jangan bebas. Karena saya punya kewajiban untuk ikut mencerdaskan yang belum cerdas gitu. Gitu kan. Itu saya makan itu. Waduh. Siap. Sadulur salembur, saya dengan narasumber kita dan CEO BCI pamit dulu. Iya kan? Jangan lupa like, komen dan share, juga subscribe. Dan tadi BCI selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.